Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan yang sempurna Raja kita. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, para pendengar program ini ya. Tanpa terasa, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita sudah sekian lama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi saya percaya memang proses pembelajaran firman Tuhan selama-lamanya atau seumur hidup kita. Sebab di saat kita berhenti belajar, kita berhenti bertumbuh. Tapi di saat kita terus bertekun belajar, kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, yang saya ingin bagikan hari ini bahwa saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam penulisan Alkitab kebenaran firman Tuhan ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menulis ya firman Tuhan ini yang didapat karena pewahyuan yang datang dari Tuhan kepada dirinya. Haleluya. Dan salah satu penulis Alkitab ya yang banyak sekali menulis kitab-kitab. Siapa dia? Paulus. Haleluya. Dan saya mau katakan, Paulus bisa menulis banyak kitab-kitab tersebut. Sebelum dia bisa menulis terlebih dahulu, dia saudara terkasih dalam Tuhan pasti melewati sebuah proses yang namanya proses pertumbuhan kerohaniannya secara pribadi. Dia harus mengenal dulu, dia tahu dulu, dia mengerti dulu, dan dia coba melakukan dulu, baru saudara terkasih dalam Tuhan, dia bisa mengajarkannya kepada jemaat yang ada. Contoh, kalau dia menulis surat Korintus, dia menulis itu, dia mengajar kepada jemaat di Korintus. Nah, sebelum itu dia harus melewati semua fase-fase pembelajaran hidupnya terlebih dahulu dalam mengikut dan mengiring Raja kita. Amin. Haleluya. Nah, tahukah saudara terkasih dalam Tuhan, makanya sebelum kita melihat dalam kitab-kitab tulisannya, saya ingin mengajak saudara melihat tentang asal-muasal dia sebelum bernama Paulus. Siapa namanya? Saulus. Haleluya. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ketiga, dikatakan dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Haleluya. Jadi dia yang adalah seorang yang jahat sekali, dia penganiaya jemaat, dia melakukan hal-hal tindakan yang mungkin kalau ukuran sekarang sudah kriminal, saudara terkasih dalam Tuhan, tapi karena dia adalah orang hebat di zamannya, saudara, dia seperti kebal hukum, dia bisa melakukan seenak-enaknya, saudara. Tapi apa yang terjadi? Dia yang masih bernama Saulus satu ketika, ya, dia mengalami berjumpa dengan Tuhan dan dia mengalami sebelumnya kebutaan. 3 hari dia buta sampai dia ketemu dengan imamnya Tuhan. Ya, ditompangkan tangan dan matanya kembali tercelik. Baru dia bisa melihat kembali cahaya kehidupan ini. Cahaya Kristus bisa kembali terlihat dan mematikan hidupnya yang lama. Haleluya, haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, baru setelah hidupnya diperbaharui, Saulus berubah menjadi Paulus. Dia menulis sebuah surat dan ini dia sedang mengajarkan tentang perjalanan kehidupannya. Ya, saya mengajak kita sama-sama melihat dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Di dalam sebuah perjalanan hidup, saudara harus tahu yang diperlukan, yang menurut Rasul Paulus sudah dilewati, harus kita pelajari juga. Yang pertama ayat yang ke-16 ini dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi hal yang pertama, saudara, saudara harus memiliki iman yang selalu bertumbuh ke arah Kristus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya, saudara, ya, mengiring Tuhan tanpa pertumbuhan itu ya menurut saya sebuah kesia-siaan. Sebab tujuan kita orang percaya adalah Christ likeness, menuju segambar serupa dengan Tuhan, dan itu bisa tercapai kalau iman kita selalu mengalami pertumbuhan di dalam Dia. Haleluya. Oleh sebab itu
Jangan pernah berpuas hati dengan keberhasilan-keberhasilan kita di waktu-waktu yang lalu. Setiap saat, setiap waktu, kita harus terus bertumbuh, bertumbuh. Bahkan untuk tahun-tahun berikutnya dalam kehidupan ini. Ayo terus semakin giat dalam mengiring Tuhan. Amin. Hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau saudara lihat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27, ya di situ Rasul Paulus menceritakan bagaimana dalam mengiring Tuhan dia mengalami begitu banyak penderitaan. Menurut saudara, kalau saudara baca, apakah penderitaan itu penderitaan yang ringan? Kalau saya membaca dan saya sendiri berkata, mungkin saya nggak kuat kalau saya yang mengalami. Itu penderitaan yang berat, saudara terkasih dalam Tuhan. Proses yang berat, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi anehnya, di dalam ayat yang ke-17 dimulai dengan kata-kata sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Dia bilang bahwa penderitaan yang dia alami pada saat itu semua adalah penderitaan yang ringan. Haleluya. Artinya di dalam proses pertumbuhan di dalam Tuhan, mengiring Tuhan, pasti ada yang namanya proses, ada yang mengalami namanya pergumulan, ada yang mengalami mungkin sampai pressure atau tekanan yang berat. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus punya selalu pandangan yang positif terhadap penderitaan yang ada di dalam kehidupan kita tersebut. Sebab kita orang percaya, kita tahu bahwa sekalipun ada penderitaan, kita tahu bahwa Yesus selalu bersama dengan kita. Dan kalau dia bersama dengan kita, dia akan selalu memampukan kita untuk berkemenangan. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, ayat yang ke-18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang ketiga, Rasul Paulus mengajarkan dalam mengiring Tuhan, bukan hanya iman saja, ya, bukan cuman hanya pandangan positif saja dalam kehidupan ini, tapi mulailah berpikir juga untuk jauh ke depan. Bahwa hidup ini fana, tidak selamanya kita ada di dunia ini, ada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan kekekalan. Oleh sebab itu, mulailah kita membangun ya kehidupan kekekalan dimulai dari sekarang. Apa yang kita bisa bawa kepada kehidupan kekekalan nanti? Karunia tidak bisa kita bawa, talenta tidak bisa kita bawa, tapi karakter Kristus bisa kita bawa kepada kekekalan. Oleh sebab itu, ayo kita terus merubah hidup kita untuk kita terus mengalami karakter Kristus, karena itu adalah bekal yang bisa kita bawa sampai kepada kekekalan, dan kita percaya bahwa kita akan bersama-sama dengan Raja Agung kita yang mulia di sana. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap kami pendengar program ini, kami tahu bahwa di dalam Kristus selalu ada harapan, dan kami berdoa melalui apa yang kami pelajari. Kalau Paulus saja bisa mengerti langkah-langkah untuk dia masuk dalam rencana Tuhan, Engkau juga menolong kami untuk kami bisa masuk dalam rencana Tuhan yang sesungguhnya, untuk kami selalu membangun iman percaya kami kepada Tuhan. Kami memiliki pikiran positif dan kami mulai berjalan menginvestasikan hidup kami untuk hidup-hidup kekekalan nanti bersama dengan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.